Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang kelima di tahun 2022. Artinya hampir setengah tahun kita sudah jalani tahun 2022. Tentunya ada banyak hal ya yang sudah kita alami dan kita lewati di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin menyakitkan, menyedihkan dan sebagainya, tapi kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari firman Tuhan ini saya beri tema hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baru kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus minggu kemarin, ya. Setelah Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya di dalam Injil Yohanes pasal 20 kepada murid-muridnya, pada Maria Magdalena, kepada muridnya. Waktu itu mereka sedang ada dalam ruangan terkunci, tapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka semua menjadi kaget dan takut. Karena mereka enggak kenal. Tapi Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku bagimu. Lalu kemudian murid-muridnya menceritakan kepada yang lain. Thomas, salah satu murid Yesus, enggak percaya. Lalu kemudian dalam suatu pertemuan di ruangan yang terkunci, Yesus masuk. Ada di situ. Dan berkata kepada Thomas, Thomas, tak percaya hal itu Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Thomas, ulurkan jarimu ke tanganku bekas lubang paku. Lalu Tuhan Yesus bilang, ulurkan tanganmu ke lambungku bekas yang kena tombak. Waktu Tuhan berkata seperti itu, barulah Thomas percaya. Lalu Tuhan berkata kepada Thomas, ini juga bagi kita ya, Tuhan berkata begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita sebagai manusia, seringkali kita ini tidak percaya kalau kita belum melihat dengan mata jasmani kita. Sama seperti Thomas. Dia nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Padahal sebelum Yesus mati dan bangkit, waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan sudah sampaikan nanti dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit. Sudah dia sampaikan, tapi tidak percaya. Kita juga demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Tapi seringkali waktu firman Tuhan itu datang bagi kita, seringkali kita nggak percaya. Masa sih? Nggak percaya. Karena kita belum melihat apa yang firman katakan. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Saudara,
Saya yakin waktu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, cucukkanlah tanganmu ke tanganku yang bekas lubang paku dan tanganmu ke lambungku yang bekas kena tombak. Saya yakin pasti dia belum pegang itu. Tapi begitu dia lihat, mungkin dia malu, mungkin dia menangis dan sebagainya. Aduh, kenapa ya? Kok sampai aku nggak percaya? Padahal Thomas, murid Yesus, ada bersama-sama dengan Yesus. Dan waktu Yesus, sebelum dia disalibkan dan bangkit, dia juga sudah pernah kasih tahu sama murid-muridnya. Saudara, di dalam hidup kita ini, saya memberitahu, tidak ada suatu kejadian yang terjadi begitu saja secara kebetulan. Tidak ada. Kenapa? Hidup saudara dan saya sudah dibeli, ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, hidup kita ini milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Artinya, apa yang terjadi 1 jam ke depan, apa yang terjadi 10 jam ke depan, apa yang terjadi sekian hari ke depan, Tuhan tahu. Karena dia pemilik hidup saudara dan saya. Sebelum hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang diam di dalam kita sudah mengingatkan kita. Melalui firman-Nya, secara pribadi waktu saudara membaca, atau waktu saudara dengar khotbah, atau saudara waktu berdoa, Roh Kudus ingatkan. Tapi sama seperti Thomas, tidak percaya karena belum melihat. Saudara, Tuhan mau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, Yesus sudah bangkit 2000 tahun lebih yang lalu, memberikan kemenangan. Saudara, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu membuat pengenalan Kristus itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Pengenalan Kristus menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Sama seperti Paulus berkata dalam Galatia 2:20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, Paulus menyatakan statement ini bukan asal ngomong. Karena apa? Kalau kita baca ya di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 4-8 saya bacakan ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Saudara, apa yang Paulus sampaikan? Dia mau beritahu secara lahiriah, secara dunia, dia sudah memperoleh segala-galanya. Kekayaan dia sudah peroleh. Nama baik sudah dia peroleh. Jabatan sudah dia peroleh. Bahkan secara agamawi dia mengatakan dia melakukan hukum Taurat dan tidak bercacat. Artinya dia mau tunjukkan dia itu bukan orang biasa. Aku loh, kalau kita ngomong agama, aku ini ahlinya menguasai Taurat dan tidak bercacat. Ngomong jabatan, aku punya jabatan. Ngomong kekayaan, aku punya harta. Ngomong kepandaian, aku punya ilmu. Ngomong kekuasaan, aku punya kekuasaan. Tapi akhirnya apa yang dia bilang? Setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia bilang semua kekayaan dunia lahiriah dia punya, itu dia anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Saudara, kita mungkin belum sampai seperti taraf daripada Paulus ini, belum saudara. Mungkin kita bahkan mungkin untuk makan hari esok, untuk ini dan sebagainya, kita pun masih berjuang. Bagaimana mungkin kita bisa bilang seperti Paulus ini, aku aja untuk hidup masih Senin Kemis, masih berjuang dan sebagainya. Aku loh hidupku gak punya jabatan, aku loh dalam hidup pengetahuanku biasa-biasa saja, aku loh dalam beribadah juga biasa-biasa saja. Saudara, memang sulit kita untuk bisa bilang seperti Paulus. Karena mungkin kita belum sampai ke level seperti itu. Tetapi yang saya mau beritahu, Paulus orang yang berhasil, sukses secara lahiriah dan sukses juga secara agamawi. Tetapi dia bilang, semuanya itu gak ada artinya dibandingkan pengenalan akan Kristus. Paulus aja yang sudah sampai level itu, dia berkata semua itu sampah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin separuhnya kita nggak ada, seperempatnya mungkin nggak ada. Tapi kenapa kita terlalu pongah, terlalu sombong dengan diri kita, seolah-olah merasa kita Tuhan yang butuh saya, sehingga kita kadang untuk beribadah ada mungkin males-malesan, saudara. Untuk melakukan firman Tuhan pun setengah hati. Kalau nggak kepepet betul, kalau nggak sungguh-sungguh dalam keadaan susah, kita nggak datang mencari Tuhan. Saudara, Paulus, dia sudah raih semuanya secara dunia, secara lahiriah, popularitas, dia semua sudah raih, saudara. Tapi akhirnya dia bilang, itu gak ada apa-apanya, karena Kristus. Dan yang dia mau adalah mengenal pribadi Yesus Kristus. Karena dia sadar, aku ini gak ada apa-apanya. Maka dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Dia benar-benar mati dengan segala keegoannya. Mati dengan dirinya. Dia mau Yesus yang menguasainya. Saudara, saya renungkan baik dalam hidup pribadi saya. Mungkin saudara juga. Kalau kita banyak mengalami kesulitan dalam hidup ini, jangan pernah kita mengeluh sama Tuhan. Kenapa kok belum begini? Saya mau apa sih kita yang sudah buat dibandingkan dengan Paulus? Gak ada apa-apanya, saudara. Tapi kenapa kita tidak sungguh-sungguh mencari dia? Paulus yang sudah memperoleh. Kenapa? Kita secara dunia kalau belum meraihnya rasa kayaknya, aduh belum puasin, belum. Saya pengen. Namanya dunia ya, apa yang ditawarkan. Kalau sudah meraih seperti level ini, pengen lagi. Rasanya, aduh, aku pengen tahu gimana sih rasanya kalau belum. Tapi Paulus itu sudah meraih semuanya. Sehingga akhirnya dia sampai pada titik. Itu gak ada apa-apanya, sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Karena apa? Akhirnya dia lihat kejayaan, kekayaan, dan popularitas
itu enggak ada apa-apanya kalau bukan Yesus. Dan dia juga berkata, kalau aku pun diselamatkan itu karena anugerah. Dia loh orang yang sudah sampai pada level yang tertinggi menurut saya sebagai manusia. Tetapi dia berkata, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Saudara, pengenalan akan Kristus. Segala hal yang sebelumnya dianggap berharga, justru dia menganggapnya itu sampah karena pengenalan akan Kristus. Saudara, saya sama istri saya sudah berumah tangga, saya menikah 91, berarti sudah 31. Saya pun masih tidak terlalu kenal dia. Dan dia pun tidak terlalu mengenal saya. 31 tahun, saudara. Ada satu rumah, satu raja. Ada hal-hal yang saya nggak tahu tentang dia di dalam hatinya. Dan dia juga tentang saya, karena kita manusia, kita cuma bisa tahu secara kulitnya aja. Tapi yang paling dalam kita nggak tahu. Saya pun masih terus belajar untuk kenal pribadinya. Demikian juga sebaliknya. Saudara, pengenalan akan Kristus. Itulah yang membuat makna kuasa kebangkitan Yesus menjadi berarti di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita kenal dia. Tapi kalau kita nggak kenal dia, maka makna kuasa kebangkitannya itu menjadi biasa-biasa saja. Karena firman Tuhan mengatakan, dia yang sudah menebus dosa kita dari apa? Dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari segala masalah, dari segala tekanan hidup ini. Dan apa yang dia berikan? Kemenangan. Tetapi apakah kita sudah mengalaminya sepenuhnya dalam hidup kita? Inilah yang menjadi perjuangan kita. Maka prioritas utama kita adalah pengenalan akan Dia. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita Yesus, kalau kita kenal makna kuasa kebangkitannya, maka kita enggak perlu takut di dalam menjalani hidup ini, saudara. Enggak perlu takut. Yang seringkali membuat iman kita goyah, lemah, itu kan ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran, ketakutan akan masa depan anak kita, cucu kita, pekerjaan kita, hidup kita. Makanya Tuhan bilang kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, saudara. Kalau kita kenal pribadi Yesus Kristus, kita tidak akan takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Karena seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, menguasai dan menuntun hidup saudara dan saya. Di dalam Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mengatakan ini ya, karena pengalamannya. Dia mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Saudara, kenapa seringkali terjadi perselisihan baik dalam rumah tangga maupun dalam kelompok di mana kita tinggal bersosialisasi? Karena apa? Gak punya pikiran dan perasaan yang sama. Yang satu maunya ke timur, yang satu maunya ke barat, yang satu maunya ke utara, yang satu maunya ke selatan. Dengan berbagai macam argumentasinya masing-masing. Makanya kenapa seringkali akhirnya yang terjadi bukan harmonisasi, bukannya damai, tapi apa? Kontok-kontok. Karena tidak menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kalau kita punya pikiran seperti Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia rela berkorban bagi manusia. Yaitu dia buktikan waktu dia mati di kayu salib. Waktu dalam pengadilan, Pontius Pilatus tidak menemukan satupun ada kesalahan, maka dia cuci tangan. Karena dia tahu gak ada salahnya dia. Tapi Yesus rela mati, berkorban. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Seandainya dia tidak rela, mungkin kita ada di dalam hukuman kebinasaan. Tapi karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, maka pada waktu dia bergumul berdoa di Getsemani, 3 kali dia berdoa dan sampai keringatnya berubah menjadi seperti tetesan darah. Dan akhirnya dia berkata, kehendak-Mu lah Bapa yang jadi. Karena apa? Karena dia memikirkan orang lain, bukan diri. Rela berkorban bagi orang lain. Saudara, saya juga belajar. Gak usah jauh-jauh. Buat siapa? Buat orang paling dekat siapa? Istri, anak-anak, keluarga. Gak usah lah ngomong hebat-hebat. Aduh, di sana ada bencana, ada gini. Ayo kita ke sana. Gak usah lah. Mulailah dari orang-orang terdekatmu. Apakah kau rela berkorban kepentingan dirimu bagi orang di sekitarmu? Kadangkala kita suami istri pun sering begitu. Oh, si suami pengen begini, istri pengen begini. Kalau engkau punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, engkau rela berkorban. Yang penting dia senang, rumah tangga rukun dan damai. Saudara, menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Inilah hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Pertama, pengenalan akan dia menjadi prioritas utama dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Seperti Paulus katakan, memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Yesus. Peduli bagi orang lain. Peduli bagi sesama. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Haleluya.